Bangkitnya Dataran Hitam bab 921 melanjutkan ke utara. Mendengar pertanyaan Minos, salah satu tetua yang mendidih di panci besar di depannya lalu menjawab pemuda ini sambil berusaha untuk tidak menangis kesakitan. Tuan, kekuatan organisasi kami tidak ada hubungannya dengan kekuatan di luar wilayah kami. Kami hanya tahu cara memanfaatkan kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh keluarga Smith. Kami juga memiliki hubungan baik dengan keluarga Walker beberapa tahun terakhir ini. Keluarga pejalan kaki, salah satu dari mereka lalu berkata, sebelumnya, keluarga kami meminjamkan sebuah barang kepada pangeran ketiga kerajaan ombak. Dan di luar dugaan, hal itu menyelamatkan nyawanya dalam situasi bertahun-tahun yang lalu. Hal itu pada akhirnya menghasilkan pendekatan yang lebih dekat antara organisasi kami dan pasukan pangeran ketiga. Setelah itu, waktu berlalu, dan ketika dia akhirnya menerima posisi putra mahkota, itu membuahkan prestasi besar bagi keluarga kami. Sejak saat itu, tidak sulit membayangkan apa yang terjadi. Oh, jadi, itu dia, kata Minos dengan suara rendah, merasa bahwa dia terburu-buru berpikir bahwa bajak laut segitiga darah ada hubungannya dengan kekayaan kota tempat dia berada saat ini. Pemuda ini tahu bahwa tidak satu pun dari keempat orang itu yang bisa berbohong kepadanya. Bagaimanapun, mereka semua berada dalam ilusi yang diciptakan oleh mimpi tak terbatas, yang secara langsung mempengaruhi kapasitas mental lawan Minos. Dan bahkan jika ada cara untuk melawan teknik atau kemampuan mental, melakukan hal itu tidaklah mudah, dan keempatnya telah melewati titik di mana mereka bisa bertarung. Jadi, tidak mungkin mereka berbohong kepada Minos. Dan mengetahui hal ini, pemuda itu segera memahami situasi lokal secara keseluruhan. Mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang pembangunan lokal, keluarga Hargreaves masih merupakan keluarga tingkat menengah di kerajaan akhir, meskipun mereka telah berhasil menyerap sebagian besar wilayah keluarga Smith. Namun justru karena kekuatan mereka kecil, organisasi semacam itu mempunyai kendali yang lebih baik atas sumber dayanya. Selain itu, negara ini berada dalam fase ekspansi ekonomi, yang membenarkan adanya peluang lokal. Hal serupa terjadi di kota kering, tentu saja berbeda, sehingga Stuart muda mau tidak mau memahami tempat ini dengan lebih baik dengan jawaban dari orang-orang tersebut. Keluarga Hargreaves tidak bermurah hati terhadap warganya. Lagi pula, tidak seperti mereka, potensi yang dimilikinya di Dataran Hitam tidak ada bandingannya. Namun meskipun mereka tidak terlalu bermurah hati, organisasi ini perlu menggunakan banyak sumber daya mereka untuk mempekerjakan pekerja karena kerja paksa tidak diperbolehkan di negara bagian ini. Dan karena keluarga Hargrave ingin berkembang secepat mungkin, mempekerjakan penduduk mereka adalah hal terbaik yang harus dilakukan. Hal ini dapat menciptakan siklus positif dalam perekonomian lokal, yang dapat mendorong pertumbuhan keluarga. Bagaimanapun, semua ini bisa membenarkan kekayaan kota itu, sesuatu yang menghibur Stuart muda. Baiklah, kalau begitu, aku ucapkan selamat tinggal, komentar Minos singkat setelah penjelasan orang-orang itu selesai. Dia tersenyum pada orang-orang itu ketika tubuhnya perlahan menghilang di tengah lanskap berasap di dekat pot itu. Adapun orang-orang itu, mereka ingin mengatakan sesuatu, meminta belas kasihan, tidak harus untuk diri mereka sendiri, tapi untuk keluarga Hargreaves. Mereka takut Minos akan keluar dari tempat itu untuk memusnahkan seluruh orang yang ada di markas mereka. Jadi, mereka semakin ketakutan saat ini, putus asa akan masa depan kelam yang bisa dialami keluarga mereka karena musuh ini. Namun meski dalam keadaan putus asa, tak satu pun dari mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun. Saat Minos menghilang dari area itu, intensitas api di bawah panci itu meningkat, dengan cepat meningkatkan suhu cairan di sekitarnya. Dan dengan itu, teriakan putus asa dari keempat orang itu sekali lagi memenuhi ilusi itu saat mereka dengan cepat menuju ke dalam spiral yang menjengkelkan. Sementara keempat orang itu sangat menderita karena apa yang tampaknya berlangsung selama 1000 tahun hanya dalam beberapa detik, Minos mengembalikan seluruh perhatiannya ke sekeliling tubuhnya. Tidak banyak lagi yang bisa dilakukan di tempat ini. Waktu untuk pergi, dia memikirkannya sambil melihat sekeliling, di mana tidak ada seorang pun yang terlihat di depannya. Tapi dia jelas merasakan banyak aura ketakutan yang mengawasinya. Dia kemudian berkomentar sambil tersenyum di balik topengnya, aku tahu ada banyak dari kalian di sekitar sini, tapi jangan takut. Aku tidak tertarik untuk terus bertarung di tempat ini. Namun, aku ingin kamu menyampaikan pesan pada keluarga Carline. Matanya menajam, dan dia melihat ke arah orang kuat yang mengawasinya di pinggiran. Beritahu mereka bahwa waktu telah berlalu. Dan apa yang terjadi di sini bisa menjadi masa depan mereka. Setelah meninggalkan pesannya, Minos segera menggunakan teknik gerakannya untuk meninggalkan kota itu. Menuju ke tempat tunggangannya berada. Itu seharusnya membuat keluarga Carline sedikit takut, tapi aku khawatir itu tidak akan efektif. Dia memikirkannya saat dia merasakan angin dingin dari wilayah itu di tubuhnya. Dan setelah mengenakan kembali mantel sebelumnya, dia mempertimbangkan untuk mengunjungi salah satu temannya. Mungkin aku harus mengunjungi keluarga Kara.
dia kemungkinan besar berada di markas besar House Carline. Senyuman tidak senonoh kemudian muncul di bibirnya saat dia membayangkan si rambut merah cantik yang sudah menyerah pada sentuhannya. Ya, aku belum melakukan tindakan apapun selama berminggu-minggu sekarang. Jika Kara berada di ibu kota negara bagian ini, aku bisa menakuti orang-orang ini sedikit lagi dan tetap menidurinya dengan benar. Hahaha, apakah Raja Carline akan pulang? Bagaimana perasaannya jika putrinya disetubuhi di rumahnya sendiri? Dia menggumamkan ini dengan aneh, lidahnya perlahan menelusuri bibirnya tak lama kemudian. Hehe, mari kita lihat apa yang terjadi. Saat Minos menuju ke utara, penuh dengan niat tidak murni dalam pikirannya, lingkungan sekitar markas keluarga Hargreaves telah berubah menjadi kekacauan total. Banyak bawahan organisasi ini yang berlarian dari satu sisi ke sisi lain, mencoba mengendalikan situasi yang ditinggalkan oleh Minos dan memahami semua yang telah terjadi. Beberapa orang sudah melihat kedatangan Minos di tempat itu. Namun, sebagian besar telah menyadari serangan sebelumnya ketika 10 raja spiritual yang hadir di markas sudah terbaring tak sadarkan diri atau mati di tanah. Dan dengan itu, banyak yang mencoba memahami apa yang terjadi sembari mencoba menutupi lubang di pertahanan markas mereka. Tanpa susunan pertahanan tingkat menengah tingkat 2, mereka benar-benar rentan. Akibatnya, kekacauan telah menyebar ke seluruh tempat itu, di mana banyak orang mengkhawatirkan masa depan dan yang lainnya meratapi kematian 4 ahli sebelumnya. Aib, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah kita lakukan sehingga pantas menerima ini? Mendesah. Apa yang akan kita lakukan mulai sekarang? Tanpa para tetua, kita tersesat. Beberapa suara muncul di sekitar tempat tubuh raja spiritual yang dibunuh oleh Minos tergeletak di tanah. Sementara itu, beberapa di antara mereka memasang ekspresi marah di wajahnya, bersiap jika perlu melakukan pengejaran atau melakukan hal-hal gila lainnya. Lalu, orang yang dihadapi Minos tadi berkata, bagaimanapun, kita harus segera mengirimkan informasi tentang kemalangan besar ini kepada atasan kita di Dataran Hitam dan keluarga kerajaan. Hanya mereka yang bisa membantu kita saat ini. Ceka, brengsek. Salah satu dari orang-orang itu mengutuk sosok Minos sambil merasakan rasa jijik yang mendalam karena dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan musuh yang telah menyerbu kotanya. Tapi dia tidak punya pilihan selain menelan kebenciannya dan melakukan apa yang disarankan orang lain, karena tidak ada alternatif lain untuk organisasinya. Dan beberapa orang lain di sana juga merasakan hal yang sama. Bersemangat untuk melakukan tindakan yang lebih aktif tetapi mengetahui bahwa situasinya tidak memungkinkan mereka untuk mencoba mengambil tindakan melawan Minos. Mereka hanyalah jenderal spiritual. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan monster yang mampu membunuh raja spiritual tingkat tinggi? Dengan itu, orang-orang tersebut menahan kebencian yang mereka rasakan saat ini dan segera berpisah untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Tidak baik mengakui kerugian seperti yang terjadi saat ini di depan umum. Namun mengingat situasi regional, ancaman musuh terhadap keluarga kerajaan negara bagian ini, orang-orang tersebut tidak mampu merahasiakan tragedi malam ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 922 Kerapuhan dalam aliansi kontra-revolusi. 10 hari kemudian, setelah tindakan Minos di markas besar keluarga Hargreaves tersebar ke seluruh wilayah, penduduk dan penguasa menyadari bahwa bencana keluarga Walker bukanlah kasus yang terjadi satu kali saja. Dari tindakan Minos, terlihat jelas bagi orang-orang paling cerdas di wilayah ini bahwa Dataran Hitam sedang melakukan serangan balik terhadap musuh-musuhnya di luar wilayah konflik di Kerajaan Coklat. Penduduk wilayah tersebut akhirnya memahami bahwa lebih banyak tragedi akan terjadi dalam beberapa minggu atau bulan mendatang seiring dengan semakin jelasnya keinginan Minos untuk membalas dendam. Pemberitaan mengenai investigasi peristiwa di Atela terus diberitakan pada periode ini, membuat sosok Minos semakin kontroversial. Namun kemalangan keluarga Hargreaves, dengan ancaman terhadap keluarga Carline, telah menarik perhatian semua orang, menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari penyerangan Dataran Hitam. Minos dapat bergerak hampir dengan bebas melalui wilayah tersebut. Tapi bagaimana dengan keluarga terkemuka? Mereka bisa memindahkan anggotanya, tapi Minos bisa melakukan hal yang sama. Namun di sisi lain, meskipun Stuart muda hanya satu, organisasi regional besar memiliki puluhan ribu anggota. Akibatnya, migrasi mungkin bukan pilihan terbaik bagi kekuatan-kekuatan ini dengan semua bisnis, sumber daya, dan item pertahanan mereka di markas masing-masing. Karena itu, ketakutan terhadap organisasi kontra-revolusioner regional telah meningkat pesat dalam beberapa hari terakhir. Tidak hanya itu, di tengah aksi kelam dan ancaman terus-menerus dari Minos, kabar buruk dari Kerajaan Brown sendiri telah sampai ke pos-pos tentara kontra-revolusi di sekitar Dataran Hitam. Setelah bekerja keras selama berminggu-minggu, Ernest dan kelompoknya akhirnya menyelesaikan misi mereka dan membawa puluhan sandera kembali ke Kota Kering. Namun di sisi lain, organisasi yang diserang kelompok ini telah kehilangan hampir 2 lusin ahli dalam periode ini. Dan meskipun tidak satu pun dari orang-orang ini terlibat langsung dalam perang di Dataran Hitam, mereka semua memiliki peran atau harapan penting dari keluarga bawahan House Brown. Oleh karena itu,
Tindakan seperti itu memiliki banyak relevansi dalam perang kemerdekaan Dataran Hitam. Bagaimanapun juga, setelah kelompok Ernest menyelesaikan misi tersebut, tentara Dataran Hitam telah mengeluarkan proklamasi yang diasumsikan sebagai penulis atas penghilangan orang baru-baru ini di Kerajaan Brown. Tidak hanya itu, organisasi yang dibentuk oleh Minos telah mengeluarkan perintah kepada kekuatan Kerajaan Brown yang keturunannya ditawan di Kota Kering. Mereka akan meninggalkan medan perang dan cepat atau lambat orang-orang yang mereka cintai akan kembali tanpa cedera. Atau anggota keluarga, saudara laki-laki, istri, dan anak-anak mereka, semuanya akan dieksekusi di Kota Kering. Pemerintah Kota Kering pun tak main-main dengan langkah ini. Beberapa sandera telah dieksekusi di Puller, dan jenazah mereka telah dikirim kembali ke keluarga mereka. Hal seperti itu terjadi tepat setelah proklamasi pertama Tentara Dataran Hitam dirilis dalam edisi Night News. Pada saat itu, salah satu kepala keluarga dari salah satu keluarga penyandera di Kota Kering mencoba bertindak sendiri dan menyerang kota itu. Setelah kejadian tersebut, Emlyn, Celeste, dan Angela membantai musuh-musuh mereka. Segera setelah itu, eksekusi terhadap istri dan anak-anak dari keluarga tersebut terjadi. Hal ini telah membuat takut seluruh kerajaan dan, dalam beberapa hal, bahkan bertentangan dengan prinsip di balik Tentara Dataran Hitam. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan dalam situasi seperti ini. Tidak ada orang yang tidak bersalah dalam perang tersebut, juga tidak ada orang yang bersalah. Hanya korban dan pemenang yang tersisa setelah konflik tersebut berakhir. Adapun periode antara awal dan akhir konflik tersebut, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membunuh atau dibunuh. Banyak orang mungkin berpikir bahwa membunuh orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan mereka yang terlibat dalam perang adalah tindakan yang salah. Namun kenyataannya, segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kota Kering dapat memerintahkan pembunuhan beberapa orang yang tidak bersalah dan dengan demikian menimbulkan ketakutan di hati ribuan musuh. Atau bisa juga hanya berfokus pada pihak-pihak yang menyerangnya, dan membiarkan dirinya berada dalam situasi yang tidak menentu di mana jumlah kerugian tidak akan terhitung hingga konflik selesai. Apa pilihan terbaik? Melukai dirinya sendiri agar tidak merugikan keluarga musuhnya? Atau gunakan nyawa beberapa orang tak bersalah untuk menyelamatkan ribuan anggota tentara sekutu di Dataran Hitam? Pada akhirnya, betapapun munafiknya beberapa orang, semua orang akan memilih untuk menyelamatkan organisasinya daripada menanggung kerugian besar hanya karena orang asing. Itu adalah perang, nyawa dan kematian warga Dataran Hitam terancam. Oleh karena itu, pasukan lokal akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan gerak maju musuh. Meskipun itu berarti membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dan dengan kejadian seperti itu, seluruh kerajaan Brown sudah gelisah karena ketidakamanan yang tiba-tiba menyebar ke seluruh negara bagian ini. Semua orang tahu bahwa hanya organisasi besar yang berisiko, tapi tidak ada yang bisa memprediksi kapan pertempuran akan terjadi di sekitar mereka. Bayangkan betapa malangnya mati akibat sisa serangan pertempuran pihak ketiga. Ya, hal itu cukup sering terjadi di dunia ini. Jadi, penduduk kerajaan Brown sudah hidup di hari-hari yang mengerikan. Takut tentara Minos akan menyerang kota mereka. Dengan semua ini, pangkalan-pangkalan tentara kontra-revolusi telah sangat terpengaruh. Sebelumnya para anggota pasukan sementara ini sudah ketakutan mengingat kejadian yang terjadi di kota Atela baru-baru ini. Namun dengan tindakan lebih lanjut dari Minos dan pasukannya, kini bahkan keluarga bawahan House Brown pun mempertimbangkan kembali posisi mereka. Itu tidak cukup untuk membuat mereka menyerahkan segalanya dan segera meninggalkan Dataran Hitam. Namun banyak orang yang sudah mempunyai benih ketidakpastian dalam hati mereka. Sudah mempertanyakan apakah jalan yang ditempuh sejauh ini dapat membawa mereka ke tempat lain selain kegelapan kematian. Sementara itu, di tenda utama kamp tentara kontra-revolusi, Thomas Brown baru saja melemparkan beberapa daun kusut ke tanah, menjadi hijau karena marah, tanpa sadar merasakan urat di lehernya bergerak. Pada saat yang sama, Lynette berdiri di sana dengan ekspresi kompleks di wajahnya, sesuatu yang membuat beberapa kerutan di wajahnya semakin terlihat dari sebelumnya. Semuanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Dia menggumamkan ini setelah menghela nafas dalam penyesalan, merasa bahwa meskipun mereka mencapai prestasi di Dataran Hitam, mereka menderita kekalahan yang signifikan di luar wilayah itu. Sialan pengecut, Thomas berteriak sekuat tenaga, geram atas kecerdasan yang baru saja diwariskan kepadanya. Dua keluarga bangsawan kerajaannya tiba-tiba memulai penarikan pasukan dari Dataran Hitam. Jadi, mengingat dia tidak mengizinkan hal seperti itu, raja ini mau tidak mau merasa geram terhadap pengikutnya. Sialan mereka, saat kita memenangkan perang sialan ini, aku akan memusnahkan keluarga mereka? Thomas berpikir dalam hati sambil mengepalkan tangannya erat-erat, hingga hampir melukai dirinya sendiri. Dan saat dia melihat pria itu kehilangan kesabarannya, Lynette mulai semakin memikirkan keluarganya, merasakan pertanda buruk. Kuharap bocah sialan itu tidak melakukan hal gila di markas kita. Kita masih dalam batas waktu yang diberikan olehnya. Namun, ketika mereka berdua mengkhawatirkan masa depan perang dan keluarga mereka, raja spiritual tingkat tinggi lainnya tiba di tempat itu untuk melanjutkan urusan perang.
Banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, namun mereka tidak dapat menghentikannya, karena ini akan menjadi keputusan terburuk. Jadi, para pemimpin kontra-revolusioner ini terus memperluas tindakan mereka di Dataran Hitam dengan harapan mendapatkan bala bantuan dan wilayah tersebut sebelum Minos dapat melenyapkan mereka. Baiklah, Raja Brown, Nyonya Carline, mari kita fokus pada apa yang terjadi di Dataran Hitam. Seseorang yang mengenakan pakaian serba hitam, yang lebih mirip mayat berjalan daripada manusia hidup, mengatakan hal ini dengan sedih. Sayangnya, tindakan musuh kita berada di luar jangkauan kita. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba mengatasi masalah yang paling dekat dengan kita. Para ahli musuh terkutuk itu, pembunuh Scourge of the Devil mengatakan ini ketika dia menyebutkan pelindung yang ditinggalkan oleh Minos di Kota Kering dan sekitar Dataran Hitam. Bangkitnya Dataran Hitam bab 923 kunjungan seorang spesialis yang kuat. Saat musuh Dataran Hitam merencanakan tindakan mereka, seorang wanita berambut merah di punggung seekor burung besar mendarat di sisi utara kubah pertahanan Kota Kering. Pada saat itu, debu di area sekitar tertiup ke udara dengan kepakan sayap makhluk besar tersebut, menciptakan tirai debu di area sekitar. Namun, meski cukup mengganggu pandangan siapapun yang menonton dari jauh, semua debu itu bahkan tidak mencapai sehelai rambut pun di kepala wanita itu. Jadi, ini kotanya. Dia memikirkannya sambil memperhatikan tempat itu dari jauh, tidak memperdulikan debu di sekelilingnya saat dia memikirkan sosok pemuda yang telah menipunya. Dan dengan mengingat hal itu, wanita cantik dengan rambut merah bergelombang, mata hijau muda, dan tubuh sempurna yang begitu sempurna sehingga bahkan wanita pun akan tertarik padanya menuju pintu masuk kota itu. Itu adalah Gloria Frost, yang Minos temui sebelumnya, wanita cantik yang telah menempuh perjalanan jauh dari ibu kota kerajaan ombak ke tempat ini untuk menemuinya. Gloria ingin memberi Minos pelajaran atas apa yang telah dia lakukan, pada saat yang sama dia ingin melakukan bisnis resmi dengannya. Lagi pula, setelah dia terlibat dalam urusan regional, dia berkepentingan untuk mengakhiri konflik di Dataran Hitam secepat mungkin. Sebaiknya, dia ingin melakukan ini dengan damai karena akan lebih menarik jika tidak mengizinkan tindakan lokal yang dilakukan oleh keturunan keluarga daerah yang sudah datang ke sini dari Flaming Empire. Itu sebabnya dia melakukan perjalanan begitu cepat dan kini menuju ke bagian dalam kubah itu, berniat untuk mengunjungi kembali sosok pemuda yang telah menipunya. Jika dia melarikan diri ke sini, dia pasti sudah ada di sekitar sini atau di sekitarnya. Gloria memikirkan hal ini ketika dia akhirnya melihat sebuah kam besar di depan pintu masuk utara ke Kota Kering. Itu adalah salah satu dari 4 kubu dari 3 keluarga bangsawan kerajaan Brown yang bersekutu dengan Minos, yang telah mengkhianati keluarga Brown sebelum dan selama awal perang kemerdekaan saat ini. Di kam-kam itu, ada ribuan orang di setiap kam. Jadi, saat melihat itu, Gloria langsung berpikir betapa berisikonya meninggalkan bangsanya sendiri dalam situasi rentan seperti itu. Tapi itu bukanlah hal yang aneh untuk wilayah ini. Dia merenung ketika dia ingat bahwa dia tidak berada di kekaisaran. Bahkan di kota-kota besar, tidak ada barisan pertahanan yang melindungi tempat-tempat umum. Jadi orang tidak bisa mengkritik Minos karena hal itu. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya migran yang datang ke tempat ini daripada yang dapat ditangani oleh pemerintah setempat. Dia melihat dari satu sisi ke sisi lain, memperhatikan beberapa tentara dan sekutu Minos berlari ke arahnya. Tapi dia tidak hanya memperhatikan sekelilingnya, tapi hal yang sama juga terjadi pada 2 lusin orang yang sudah berusaha mengepung posisinya. Siapa wanita terkutuk ini? Mengapa seseorang yang begitu kuat muncul begitu tiba-tiba? Jadi, salah satu dari beberapa raja spiritual milik salah satu keluarga sekutu Dataran Hitam memikirkan hal itu ketika dia mengamati sosok wanita yang tampak seperti seorang dewi. Peneguk, bagaimana bisa ada orang secantik ini di dunia? Salah satu dari sedikit wanita di sana terkejut memikirkan hal itu. Dia merasa sedikit tertekan dengan penampilan wanita berbaju zirah biru, yang saat ini sedang berdiri diam dan mengamati kelompok ini. Nona, saya tidak ingin bersikap kasar, tapi ini adalah tempat pribadi di mana kami tidak mengizinkan orang asing masuk. Lalu, akhirnya, salah satu dari orang-orang itu berani meninggikan suaranya di hadapan ahli itu. Dan setelah menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan lebih banyak keberanian, dia akhirnya menyelesaikan apa yang ada di pikirannya. Bisakah Nona memperkenalkan dirinya dan memberitahu kami alasan kunjungannya? Mendengar kata-kata itu dan menyadari setiap orang memandangnya dengan ketakutan, Gloria tersenyum. Dia mencatat bahwa tampaknya tidak ada orang lain yang berani berbicara kepadanya dengan santai seperti yang dilakukan Stuart muda. Sepertinya hanya dia yang tega bersikap tidak tahu malu pada orang sepertiku. Dia tersenyum, menggigit bibirnya sedikit. Setelah itu, dia berkata dengan nada lembut. Nama saya Gloria Frost, dan saya di sini untuk menemui kedaulatan Anda. Gloria Frost, Gloria. Bukankah itu nama perwakilan gereja spiritual di wilayah kita? Salah satu wanita di sekitar Gloria mengatakan ini dengan suara rendah. Menjadi lebih memperhatikan orang itu.
Seorang musuh. Beberapa dari mereka memikirkan hal ini karena mereka ingat bahwa gereja spiritual dianggap sebagai musuh potensial dataran hitam. Sebuah organisasi yang bahkan dilarang Minos memasuki kota kering. Namun Gloria tidak membiarkan tatapan aneh di sekelilingnya luput dari perhatian. Bawa saja aku ke penanggung jawab tempat ini. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini sampai penguasamu datang untuk menyelesaikan urusan kita denganku. Itu. Pertama, kita perlu berkomunikasi. Salah satu dari mereka hendak membenarkan penolakannya terhadap apa yang baru saja diperintahkan wanita itu kepada mereka ketika suara Gloria yang menyenangkan sekali lagi terdengar. Hanya saja kali ini dengan nada yang jauh lebih dingin. Lakukan apa yang aku katakan. Penghalang di sekitar kota kering tidak cukup untuk menghentikan perjalananku. Dan aku akan melakukan apa yang aku katakan, apakah kamu menginginkanku atau tidak? Setelah beberapa menit, beberapa dari orang-orang yang mengelilingi Gloria telah menyampaikan informasi mengenai kedatangannya di kota kering kepada individu yang lebih kuat di tempat itu. Dan karena itu, ketika beberapa tentara lokal perlahan-lahan mengawal Gloria ke rumah Minos, kelompok yang terdiri dari orang-orang terkuat di kota ini sudah bergerak menuju wanita itu. Dalam kelompok ini ada Celeste, Angela, tetua tertinggi keluarga Miller, ayah Abby, Emlyn, dan tunangan muda Stuart. Mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi kaisar spiritual level 64, seperti dalam kasus Gloria. Tapi tetap saja, sebagai individu yang ditinggalkan Minos di tempat ini untuk mempertahankan kota kering, hanya mereka yang bisa menangani wanita itu. Adapun orang-orang berpengaruh lainnya di kota itu, seperti dalam kasus Dilian, entah mereka sedang sibuk, sehingga belum diberitahu, atau mereka sedang berada di luar kota kering saat ini. Dengan itu, orang-orang dan seekor binatang mengikuti dengan cepat melalui jalan-jalan kota kering sampai mereka menemukan kelompok yang mengawal Gloria, yang Minos temui belum lama ini. Wanita itu hampir secantik ibu Minos. Abby memikirkan hal ini ketika dia mengamati sosok Gloria. Menempatkan wanita ini di urutan kedua setelah kecantikan paling luar biasa yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Apa yang dia inginkan di sini? Namun Abby tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, melihat wanita berambut merah itu, yang masih mengamati pinggiran kota ini dengan mata penasaran, dia berkata dengan lantang. Nyonya Frost, untuk apa kita berutang kunjungan seseorang yang begitu penting? Oh, Gloria terkejut, merasa menarik bahwa orang yang paling lemah dalam kelompok itu adalah orang yang memimpin pembicaraan dengannya. Dia kemudian menaruh minatnya pada kota indah yang dibangun Minos sejenak untuk mengamati orang-orang itu. Gloria sudah menyadarinya dari jauh ketika dia memasuki area ini. Dia lalu berkata dengan tenang. Saya di sini untuk menemui pemimpin Anda, Minos Stuart. Saya punya urusan pribadi yang harus diselesaikan dengannya. Kamu datang menemui Minos? Urusan pribadi? Abby bertanya dengan nada sedikit kesal, merasa tidak enak pada orang ini. Mino, apa yang telah kamu lakukan dengan wanita ini? Abby bertanya pada dirinya sendiri dengan sedikit rasa takut dan marah pada saat yang bersamaan. Dia sudah menerima dengan baik sisi main perempuan dari Minos, tapi itu tidak berarti dia suka dia pergi berkeliling dan tidur dengan wanita asing. Karena itu, dia sudah merasakan permusuhan khusus terhadap Gloria. Di sisi lain, orang lain memperhatikan Gloria dengan cermat, beberapa dari mereka merasa terpojok untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Abby lalu bertanya, mengapa Mrs. Frost tidak menemani kita menuju tempat yang lebih nyaman? Kita bisa membicarakan urusanmu dengan Minos di sana. Oh, hehe, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 924 Abby dan Gloria. Saat mereka berjalan menuju rumah muda Stuart, orang-orang di sekitar Gloria mengambil langkah dengan hati-hati, seolah-olah mereka sedang menginjak telur. Mereka sadar akan kecilnya kemungkinan gereja spiritual akan mengirimkan kaisar spiritual untuk melenyapkan mereka. Tapi tetap saja, mengingat perbedaan antara mereka dan wanita itu, mau tak mau mereka merasa terintimidasi. Bahkan tetua tertinggi keluarga Miller, level 58, yang telah mempelajari beberapa teknik tingkat perak, tidak bisa gegabah dengan wanita ini. Dengan satu gerakan dengan salah satu penutup bagian baju besi Gloria yang terbuat dari kain. Dia bisa melenyapkan semuanya, namun saat beberapa dari mereka mengalami situasi paling menantang dalam hidup mereka, karena harus menemaninya, Gloria berbicara dengan Abby. Dia menanyakan pertanyaan tentang kota ini dan hal-hal kecil lainnya. Gloria sangat terkesan dengan keadaan tempat ini, mulai dari kualitas bangunan hingga penampilan orang-orang di jalanan. Tentu saja wanita itu tidak terkesan karena melihat hal-hal unik dan baru. Bagaimanapun, dia berasal dari Flaming Empire, tempat yang jauh lebih maju dari wilayah ini. Yang menarik perhatiannya adalah, berdasarkan standar regional, kota kering sudah bisa menjadi kota kelas 1. Jelas sekali, populasinya tidak banyak, tapi segala sesuatu ada di tempat ini. Dan dengan basis budidayanya yang kuat, Gloria hanya perlu beberapa menit berjalan melalui kota ini untuk menyadari semua ini. Oleh karena itu, dia berbicara dengan Abby tentang tempat ini untuk lebih memahami Minos. Ngomong-ngomong, dari semua orang ini,
Kenapa kamu yang tampaknya bertanggung jawab di sini? Apakah kamu seperti Minos? Gloria bertanya dengan penuh minat, memperhatikan tunangan cantik Stuart dengan saksama. Mengingat kekuatan Minos yang luar biasa, Gloria tidak menyangka akan ada orang lain seperti dia di wilayah utara benua tengah ini. Namun mengingat perilaku orang-orang di sekitarnya dan Abi, kaisar spiritual ini mau tidak mau mempertanyakan hal seperti itu. Abi berada di level 52, jadi jika dia seperti Minos, dia mungkin akan lebih penting daripada para pemimpin regional, sehingga membuat situasi saat ini sesuai. Namun, Gloria segera mendengar sesuatu yang tidak terduga padanya. Minos adalah laki-lakiku, ucap Abi tegas sambil menatap mata Gloria sambil melambaikan salah satu tangannya, memperlihatkan sebuah cincin emas cantik dengan batu transparan di bagian tengahnya. Mendengar perkataan Abi yang jelas, yang dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah miliknya. Gloria mengerutkan kening ketika dia mengingat bagaimana Minos mencium dan menyentuhnya beberapa minggu yang lalu. Apakah begitu? Dia bertanya dengan ragu. Bajingan itu menginginkanku padahal dia sudah punya tunangan. Gloria memikirkannya saat wajahnya semakin memerah. Aku tidak menyangka dia punya tunangan. Dan saat keduanya membicarakan hal itu, orang-orang di sekitar menyadari bagaimana ketegangan di antara mereka berkurang secara bersamaan dengan apa yang tampak seperti percakapan antar rival. Mendengar kata-kata itu dari putriku sungguh mengerikan, meskipun Minos baik untuknya. Ayah Abi memikirkannya dengan kepala tertunduk. Rasakan sesak di hatinya setelah mendengar putrinya yang manis dan lembut berbicara tentang bagaimana Minos adalah miliknya. Dia sepenuhnya memahami bahwa Minos dan Abi telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun dan mereka melakukan hal-hal yang tidak ingin dia bayangkan. Namun meski begitu, mendengar kata-kata itu darinya masih terasa tidak enak. Beberapa tahun yang lalu, Abi hanyalah seorang anak kecil, seorang gadis muda yang bergantung pada dirinya dan ibunya. Tapi sekarang, mendesah. Saat Elliot Miller menghela nafas, kelompok itu akhirnya sampai di rumah pemerintah setempat, di mana mereka bermaksud untuk berbicara lebih pribadi dengan pakar tersebut. Jadi, Nyonya Frost, bisakah Anda memberitahu kami alasan kunjungan Anda ke Minos? Dia tidak ada di sini, tapi saya akan menyampaikan pesan Anda kepadanya. Ucap Abi sambil duduk di belakang meja kerja Minos di kantor pemuda itu. Sebaliknya, ketika orang-orang yang menemani Gloria di sini berdiri mengelilingi kantor itu, dia duduk mengelilingi meja kaca di seberang tempat Abi berada. Gloria lalu memejamkan matanya sejenak, menghirup udara tempat itu perlahan. Mendesah, itu baunya. Jadi, dia menghela nafas, sekali lagi membuktikan bahwa Albert memang Stuart muda. Tapi Abi tidak menyukai gumaman Gloria yang mengepalkan tangan dan rahangnya erat-erat. Wanita terkutuk ini, jangan bilang dia sudah jatuh ke dalam perangkap Minos. Ceka, dan setelah memikirkan Minos sejenak, Gloria menjawab pertanyaan Abi sebelumnya. Abi, kamu tidak perlu khawatir untuk menyampaikan kata-kataku kepadanya. Saya akan tinggal di kota ini sampai dia kembali ke sini. Apa? Beberapa dari orang-orang di sana bertanya secara bersamaan, merasa sakit kepala yang hebat akan menimpa mereka. Sedangkan Abi, dia memandang wanita itu dengan lebih aneh dan bertanya dengan serius. Kenapa? Kami tidak tahu kapan dia akan kembali, dan sejujurnya, kami tidak akan memberitahumu tentang hal itu meskipun kami mengetahuinya. Tapi itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Jadi, kenapa kamu ingin tinggal di sini? Bukankah perwakilan gereja spiritual di wilayah kita mempunyai urusan lain yang harus diselesaikan? Aku punya alasan untuk tinggal di sini dan bertemu langsung dengan pria itu. Mengenai bagaimana aku menggunakan waktuku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula, aku bisa mengurus urusan daerah dengan baik dari sini di kota kering, kata Gloria kesal pada Abi. Abi terus memandangnya seolah-olah dia adalah seorang pelacur yang tertangkap basah sedang beraksi di pangkuan suami wanita lain. Hal itu menjengkelkan Gloria yang terhormat, yang hampir tidak melakukan lebih dari sekadar berciuman seumur hidupnya. Lebih buruk lagi, Abi, yang tampaknya memiliki sisa-sisa aura Minos, adalah orang yang salah menilainya. Ceka, bocah itu, rupanya, dia dan Minos melakukan lebih dari yang seharusnya. Atau aku tidak akan bisa merasakan aura Minos di dalam dirinya. Gloria memikirkan hal itu sambil memikirkan sensasi yang dia rasakan saat memeriksa tubuh Abi dengan lebih cermat. Gloria belum pernah memeriksa kemungkinan ini sebelumnya karena dia tidak tahu bahwa Minos mempunyai tunangan atau bahwa dia adalah seorang penggoda wanita. Jadi, dia tidak mencurigai Abi berhubungan seks dengannya hingga akhirnya dia mendengar tanggapan sebelumnya dari wanita berambut biru itu. Sebelumnya, dia belum memeriksanya karena merasakan aura orang lain tampak seperti pelanggaran privasi. Namun karena nada bicara Abi, Gloria tidak mampu menahan rasa penasarannya. Dan, mengingat Minos telah bepergian selama 2 bulan, Gloria menyadari betapa seringnya pertemuan mereka hingga pecahan auranya tetap berada di tubuh Abi. Dan memikirkannya, Gloria mulai merasa sedikit kesal. Lupakan saja, tidak ada gunanya merasa kesal pada orang seperti dia. Akhirnya, Gloria mengambil keputusan.
Kemudian, dia menceritakan sisa dari apa yang harus dia selesaikan dengan Minos. Anda tidak perlu mengetahui semua hal yang ingin saya tangani dengannya, karena saya akan tetap melakukannya. Tapi Anda dapat memberitahu dia tentang minat resmi saya untuk mengunjungi kota kering. Oh, dan ada apa? Tanya Abi berusaha mengesampingkan rasa tidak sukanya pada wanita yang sudah ia curigai mempunyai ketertarikan tidak murni pada Minos ini. Minos melakukan kesalahan dalam tindakan sebelumnya, yang mengubah posisi kita. Akibatnya, dan selain beberapa konsekuensi yang mungkin sudah Anda ketahui, saya akan mengadakan upaya perdamaian di antara para pihak. Saya ingin para pemimpin regional dan Minos bersatu sehingga kita dapat berbicara dan mencoba menyelesaikan perang saat ini tanpa pertumpahan darah lagi. Perang saat ini tidak baik bagi siapapun. Dia mengakhiri dengan mengatakan ini, sambil menatap mata biru Abi dengan serius. Abi lalu mengangkat alisnya dan berkata dengan ragu, "Itu mungkin benar, tapi menurutmu apakah ini ada peluang untuk berhasil? Saya tidak melihat kerajaan coklat menerima kemerdekaan dataran hitam setelah semua kekalahan yang mereka alami terhadap kami. Perdamaian hanya bisa dicapai jika kedua belah pihak berkorban." Gloria berkomentar dengan tenang, berharap orang-orang ini memikirkan jangka panjang dan menghentikan perang. Bangkitnya dataran hitam bab 925 perang tidak berhenti. 1 minggu kemudian, saat Abi dan Gloria berada di kota kering, perang di sekitar dataran hitam terus berlanjut, dengan pertumpahan darah terjadi di sana-sini setiap hari. Para pemimpin kedua belah pihak tidak saling berhadapan dalam beberapa minggu terakhir seperti pada periode sebelum perjalanan Minos. Namun, raja spiritual tingkat rendah dan ribuan jenderal spiritual di sekitar area ini bertarung dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perebutan ruang di sekitar wilayah ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini dibenarkan oleh semakin banyaknya musuh yang bertempur di tempat ini dan fakta bahwa wilayah yang disengketakan telah menyusut. Setelah hampir 2 tahun berperang, pihak kontra-revolusioner telah mengambil alih sebagian besar dataran hitam. Akibatnya, dengan pasokan yang lebih kecil dan permintaan yang meningkat, perselisihan mengenai sisa wilayah dataran hitam telah meningkatkan pertempuran di sekitar wilayah ini secara signifikan. Tidak hanya itu, dengan menguatnya Black Plain Army dan organisasi yang bersekutu dengan Minos, kota kering mulai menahan situasi lokal, mencegah hilangnya wilayah lebih lanjut. Dan hal ini jelas berdampak pada meningkatnya api konflik. Karena pasukan kota kering kini berjuang untuk mempertahankan apa yang mereka miliki. Namun mereka juga berusaha untuk merebut kembali wilayah yang dianeksasi oleh musuh-musuh mereka jika memungkinkan. Di sisi lain, ketika Minos dan beberapa raja spiritual yang lebih kuat dalam aliansinya semakin menonjol, kaum kontra-revolusioner merasa perlu untuk menduduki dataran hitam lebih cepat. Itu karena, tanpa wilayah, Minos akan kehilangan banyak dukungannya, dan ini akan selalu mengulur waktu bagi musuh-musuhnya. Dan meskipun lebih banyak waktu akan berbahaya bagi mereka karena kecepatan kultivasi Minos, hal itu juga dapat menguntungkan mereka. Bagaimanapun, mereka membutuhkan waktu untuk menerima bantuan dari keturunan mereka dari Flaming Empire. Dan dalam pandangan mereka, hal ini mempunyai peluang untuk menyelesaikan kekacauan yang telah diderita wilayah ini sejak awal masa teror yang dilakukan pemuda itu. Terlepas dari semua itu, lingkungan sekitar dataran hitam telah mengalami hari-hari yang mengerikan. Hari-hari yang penuh dengan kerugian manusia yang besar, tidak hanya di akhirat namun juga pensiun terpaksa yang harus diterima oleh orang-orang cacat. Medan perangnya kejam, tempat di mana anak laki-laki menangis dan ibu tidak melihat. Namun tidak hanya wilayah dataran hitam saja yang berada di bawah kobaran api perang. Sementara ribuan darah perlahan-lahan menandai wilayah Stuart muda, situasi serupa terjadi di daerah yang berbatasan dengan wilayah itu. Di sebelah selatan dataran hitam, di wilayah utara kerajaan Cromwell, dari timur ke barat, kota perairan, wilayah lahan pertanian, dan kota pasar gelap di negara bagian itu, Hadria, juga mengalami masa-masa sulit. Di daerah itu, pasukan berdatangan setiap hari dari keluarga kerajaan yang merupakan sekutu Minos. Selain Hayes dan Stokes, armada sekutu yang dibentuk keluarga Nash untuk membantu dataran hitam juga secara bertahap tiba di sana, di mana mereka juga ingin berurusan dengan House Allen. Karena itu, jumlah konflik di bagian kerajaan Cromwell ini semakin meningkat akhir-akhir ini. Dan wilayah ini sudah bisa dianggap sebagai bagian dari medan perang dataran hitam. Terjadi bentrokan di sekitar kota-kota terdekat setiap hari. Dengan pasukan yang bersekutu dengan Minos terus-menerus menyerang pos-pos tentara kontra-revolusi di dekatnya. Di sisi lain, musuh sebelumnya menggunakan area ini sebagai tempat istirahat pasukannya. Oleh karena itu, tidak ada kekurangan prajurit untuk berperang dalam konflik lokal. Sehingga menambah luas wilayah konflik. Akibatnya, jutaan penduduk di bagian kerajaan Cromwell ini sudah hidup dalam ketakutan. Tidak tahu kapan tragedi seperti yang terjadi di Persephone bisa terjadi di kota mereka. Selain itu, melarikan diri dari daerah yang banyak terjadi kekerasan bukanlah pilihan bagi sebagian besar penduduk yang ketakutan ini. Oleh karena itu,
Puluhan juta orang di negara bagian ini telah mengalami teror perang secara langsung. Dan kadang-kadang menyaksikan kematian orang-orang tercinta atau orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut. Namun, jika di selatan dataran hitam, teror menyebar dan mengubah kehidupan jutaan orang, maka situasinya agak berbeda di utara. Bukan karena tidak ada konflik. Sial. Di selatan kerajaan ombak telah terjadi banyak pertempuran dalam beberapa minggu terakhir. Yang hanya bisa dilihat di wilayah di dataran hitam itu sendiri atau di utara kerajaan Cromwell. Namun karena perbatasan utara dataran hitam merupakan bagian termiskin dari kerajaan ombak, yang hanya memiliki sedikit kota dan populasi yang sedikit, teror di sekitar kota kuning tidak begitu mengesankan seperti di kota lainnya. Jadi, selain orang-orang yang terlibat dalam perang itu sendiri, sekutu dan tentara di dataran hitam, dan anggota tentara kontra-revolusi, hampir tidak ada orang lain yang menderita akibat pertempuran lokal. Ada desa-desa kecil di wilayah itu dan wilayah yang diperintah oleh sekelompok kecil makhluk spiritual. Namun, sejauh ini jumlah korban yang diderita oleh orang-orang tak berdosa ini belum terlalu besar, dan masalah terbesar yang dihadapi komunitas-komunitas ini adalah hilangnya harta benda. Bagaimanapun, konflik yang meluas sangatlah merusak. Akibatnya, hampir separuh bangunan terbengkalai di Kota Kuning telah hancur pada periode ini. Adapun desa-desa dan suku-suku di sekitarnya, sebagian besar bangunannya juga telah hancur akibat pertempuran antara kaum revolusioner dan kontra-revolusioner. Namun, meskipun situasi manusia dan binatang di dekat medan perang ini tidak baik, tidak seperti rekan-rekan mereka di kerajaan Cromwell, bahaya yang ada di bagian kerajaan ombak itu lebih sedikit. Oleh karena itu, migrasi dari bagian selatan kerajaan ombak ke utara telah terjadi sejak pertempuran di sekitar Kota Kuning semakin intensif beberapa minggu lalu. Bagaimanapun, baik di dataran hitam, di selatan wilayah ini, atau di utara, perang tidak akan berhenti, betapapun tragisnya perang itu. Kedua belah pihak ingin menang, jadi perang harus dilanjutkan. Dan itulah yang terjadi di pinggiran Kota Kuning saat ini, di mana beberapa ribu orang berebut tempat itu dengan panik. Di sana, Pike bertempur bersama tentara dataran hitam dan sekutunya, sementara tetua keluarga Miller yang bertanggung jawab atas keamanan pangkalan militer menahan spesialis musuh. Brengsek, penjajah itu melebihi jumlah kita. Beberapa dari banyak tentara di sekitar meneriakkan hal ini ketika darah menetes ke setiap milimeter tubuhnya. Dan bau kematian meresap ke dalam lubang hidungnya. Tapi tak seorang pun di sana bisa menghindari bau tak sedap itu. Lagi pula, dengan mayat-mayat yang menumpuk di area sekitar seolah-olah kedua belah pihak sedang bersaing untuk melihat siapa yang bisa membunuh paling banyak, baunya tidak enak. Pada saat yang sama, tangisan ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa yang keluar dari tenggorokan para kultivator di kedua sisi hampir menghalangi pesan apapun untuk disampaikan antar individu yang berjarak beberapa meter dari satu sama lain. Oleh karena itu, prajurit tadi telah berteriak sekuat tenaga saat dia mencoba untuk tetap hidup, bertarung melawan dua lawan. Dan situasi ini bukanlah hal yang unik baginya. Dengan kelemahan numerik yang selalu dimiliki dataran hitam hingga saat ini, setiap prajurit dan sekutu Minos harus mampu melawan beberapa lawan sekaligus. Oleh karena itu, di sekitar medan perang di sekitar Kota Kuning, setiap individu di pihak Minos menderita karena melawan beberapa lawan secara bersamaan. Namun pertempuran itu tidak mudah bagi musuh. Tidak, terlepas dari keunggulan jumlah mereka, situasi saat ini, meskipun tidak seimbang dalam mendukung mereka, tidak sampai pada titik di mana mereka mampu memusnahkan pasukan Minos. Jadi, tentara kontrarevolusioner juga sangat menderita. Banyak yang terluka dan berlumuran darah. Berteriak-teriak untuk mengusir rasa sakit dan ketakutan akan kematian dan mendapatkan kembali semangat untuk berperang yang secara alami memudar seiring dengan berlalunya konflik seperti ini. Ah, ledakan, haha, pemberontak sialan, mati, astaga, segala jenis suara terdengar dari sekeliling saat Pike mencoba berlari tetapi hanya berhasil tersandung setiap beberapa meter. Mengingat banyaknya luka yang dia terima sejauh ini. Brengsek, dia berteriak dengan marah, merasakan sensasi yang mengerikan jauh di dalam dirinya. Apa yang terjadi? Apakah ini akan menjadi akhir? Akankah kita kalah dalam konflik ini? Dia merenungkan hal ini sambil mencoba berdiri tegak, bersandar pada tombak panjang berwarna kebiruan. Namun, ketika prajurit kritis dari tentara dataran hitam ini, salah satu dari sedikit raja spiritual dari pasukan elit, sedang mencoba melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan sensasi aneh di dadanya. Dia mengeluarkan suara terkejut, menunduk, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Batuk. Dia kemudian mulai batuk tanpa sadar, merasakan rasa darah di mulutnya dan cairan naik di tenggorokannya. Bangkitnya dataran hitam bab 926 kematian seorang prajurit. Pada saat itu, ketika Pike merasakan sesuatu yang aneh di dada kirinya dan tanpa sadar mulai batuk darah, pemandangan yang menakutkan muncul di pandangannya. Uhuk, dia terus terbatuk-batuk ketakutan saat matanya berkibar karena rasa takut yang baru saja membanjiri pikiran pria ini. Tapi itu tidak sia-sia. Pada saat itu,
Raja spiritual level 50 ini baru saja melihat ujung pedang perak menembus tubuhnya. Tidak hanya itu, Pike dapat merasakan dan melihat bahwa senjata tersebut telah menembus tubuhnya tepat setinggi jantungnya. Oleh karena itu, saat melihat ini, dia, yang merupakan salah satu prajurit senior tentara dataran hitam, merasakan kelemahan yang besar karena ketakutan akan kematian merasuki pikirannya. Apakah aku akan mati? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Perlahan-lahan kehilangan seluruh kekuatannya dan perasaan sedikit aneh yang semakin meningkat dan membuatnya merasa semakin tidak sadar. Hal seperti itu seperti perasaan yang dirasakan orang biasa ketika mencoba melakukan sesuatu ketika dia sangat mengantuk. Dalam situasi seperti itu, orang yang bersangkutan akan berusaha untuk tetap waspada dan mencoba, misalnya membaca paragraf-paragraf buku favoritnya tanpa kehilangan perhatian. Tapi tidak ada gunanya melakukan ini dalam situasi seperti ini. Bagaimanapun juga, kelelahan mental akan selalu mengalahkan niat seseorang, dan cepat atau lambat, dia akan tertidur. Dan tidak jauh berbeda dengan Pike saat ini, yang berusaha keras untuk tetap terjaga. Namun, tidurnya perlahan menjatuhkan kesadarannya. Brengsek, neraka, air mata menetes dari sudut matanya saat dia mengutuk nasib buruk yang telah menempatkannya dalam situasi ini. Tidak, saya belum punya waktu untuk menikmati hidup saya. Aku bahkan tidak punya anak. Dia mencoba bernalar melalui situasi ini. Menyesali bahwa dia tidak pernah mencoba membuat salah satu pasangannya hamil. Pike telah menjadi manusia biasa sepanjang hidupnya sampai dia bertemu Minos. Dan, terlepas dari kenyataan bahwa dia sering berhubungan dengan wanita selama ini dan bahkan baru-baru ini menjalin hubungan yang lebih serius dengan seseorang. Dia tidak dapat mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai siapapun dalam hidupnya. Dan kini, tanpa pernah mencintai siapapun, tanpa meninggalkan warisan bagi dunia, tidak bahagia dengan beberapa keputusan lamanya, pria ini merasakan beban yang sangat berat di jiwanya. Dia merasa telah menyia-nyiakan hidupnya. Aib, dia berteriak keras, menyesali bahwa dia harus mati di sini. Dia tahu nasib ini bisa terjadi kapan saja. Bagaimanapun, dia terlibat langsung dalam perang besar, di mana dia adalah salah satu karakter paling dinamis. Dan bahkan jika dia menerima risikonya, mengingat kebaikan dataran hitam dan kepentingannya sendiri, tentu saja, itu tidak mengubah fakta bahwa dia tidak ingin mati. Dengan itu, dia perlahan mulai jatuh ke tanah, seiring dengan kesadarannya yang semakin berkurang setiap saat, seolah-olah tubuh dan jiwa dipeluk menuju jurang kehidupan. Kaum kontra-revolusioner sialan, aku mengutukmu. Dia memikirkannya dengan marah. Pike, Letnan Pike, Komandan Pike, salah satu prajurit di medan perang yang sebelumnya bertugas sebagai penjaga lama kota kering sebelum Minos tiba di sana meneriakkan gelar lama dari pria yang gugur di medan perang. Akhirnya, salah satu musuh dataran hitam berkata dengan nada perayaan. Bajingan itu membunuh puluhan jenderal spiritual kita dan masih mengakhiri hidup 5 raja spiritual. Hahaha, kita akhirnya membalaskan dendam saudara-saudara kita. Suara-suara bangga muncul di kalangan kontra-revolusioner, yang semakin membuat marah pihak pemberontak. Yang pada saat itu juga menyaksikan kematian salah satu pemimpin tentara dataran hitam. Pike tidak hanya bertarung bersama Minos sejak awal perjalanan pemuda itu, tetapi juga salah satu prajurit yang paling dihormati di ketentaraan. Karena itu, ketika dia terjatuh di medan perang dengan pedang menembus jantungnya, tentara muda Stuart di sekitar mengalami pukulan berat. Ada yang menangisi nasib buruk yang akan dihadapi Pike beberapa detik lagi, sementara yang lain merasa tenggorokannya kering, meratapi nasib tragis prajurit itu. Hahaha, saatnya memusnahkan mereka. Para pemimpin musuh berteriak serentak setelah menyadari bahwa situasi seperti itu telah menciptakan ketidakseimbangan yang lebih signifikan di medan perang. Dan tepat pada saat banyak orang meratapi dan merayakan jatuhnya Pike, prajurit ini menghembuskan nafas terakhirnya. Inilah akhirnya. Jadi, dia memikirkannya sebelum akhirnya kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam kegelapan kematian. Pike meninggal. Ledakan. Astaga, ayo, habisi para pemberontak sialan itu. Bunuh para pengkhianat. Teriakan penyemangat muncul di tengah kelompok kontra-revolusioner ketika pertempuran semakin intensif demi kepentingan musuh Minos. Apakah kita akan kehilangan posisi ini? Tetua keluarga Miller yang menjaga tempat ini, level 55. Memikirkan hal ini sambil mengerutkan kening di tengah pertarungannya melawan 5 raja spiritual dengan level yang sama. Namun, saat dia berkeringat dingin dan merasa kasihan atas kematian Pike, anggota keluarga Abi ini tiba-tiba melihat sesuatu di cakrawala. Sambil berjuang dengan panik, dia tanpa sadar melihat ke arah timur laut dari wilayah itu, di mana mata lamanya melihat sebuah bayangan raksasa bergerak ke arahnya. Saat dikelilingi oleh musuh, berdarah, dengan darah menutupi sebagian matanya, pria ini telah melihat apa yang tampak seperti karavan yang terdiri dari ribuan orang. Lebih banyak musuh, dia memikirkan hal ini ketika dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, takut bahkan kehidupan lamanya akan hilang di tempat terpencil ini.
Brengsek, dia berteriak dengan marah, menggunakan lebih banyak energinya untuk melawan musuh-musuh itu, berharap setidaknya bisa melenyapkan beberapa dari mereka dan mulai menarik pasukannya. Penting bagi organisasi Minos untuk mempertahankan pos di sekitar dataran hitam. Lagi pula, dari merekalah tentara dan sekutu dapat menyerang musuh lebih cepat dan beristirahat dengan aman bahkan di sekitar medan perang. Oleh karena itu, tidak baik jika grup ini kehilangan pos Kota Kuning, yang akan selalu terjadi jika keadaan terus seperti sekarang. Tetapi bahkan jika mereka bertarung sampai akhir, Raja Spiritual keluarga Miller level 55 itu tidak percaya bahwa kelompoknya akan menang. Sebaliknya, mereka akan mati dan tetap kehilangan pos Kota Kuning dengan satu atau lain cara. Jadi, untuk mempertahankan pasukan sekutu Minos, dia ingin mengambil tindakan yang akan mengurangi kerugian dengan meninggalkan pos Kota Kuning. Ledakan. Jangan melemah. Serang lebih banyak. Musuh sedang berpikir untuk mundur. Jadi, para komandan musuh mulai memberikan perintah mereka di pinggiran Kota Kuning. Menggunakan pengalaman mereka selama bertahun-tahun untuk menebak maksud dari ahli tersebut. Pengkhianat Miller, tidak ada di antara kalian yang akan lolos dari kematian. Hari ini, kami akan menjatuhkanmu. Seseorang mengatakan ini dengan senyum berseri-seri di wajahnya, menatap sesepuh tua keluarga Miller dengan niat membunuh yang kuat. Tapi tetua Miller itu tidak siap untuk mati. Tidak, mendengar komentar di sekitar, dia memaksakan diri melawan musuh sampai dia akhirnya mendapat ruang untuk menghadapi setidaknya salah satu dari mereka. Bahkan jika aku mati di sini, aku akan membawamu sebanyak yang aku bisa. Dia meneriakkan ini setelah memukul kepala lawannya dengan palu. Bajingan, kurang ajar kau, orang tua jompo, tidak peduli apa yang kamu bicarakan, hari ini akan menjadi milikmu. Orang terkuat di sana hendak membuat ancamannya, bersiap untuk melakukan serangan mendadak lagi. Ketika dia tiba-tiba merasakan sensasi yang tidak terduga. Apa itu? Dia berbalik dan melihat ke arah di mana ribuan orang dengan cepat mendekati tempat itu. Apa itu? Dia berteriak kaget, memperingatkan semua raja spiritual di sekitar untuk melihat ke arah itu. Itu, migrasi. Tidak, migran macam apa yang akan lari menuju medan perang? Apa? Orang tua yang sama dari sebelumnya berkata dengan kaget ketika dia melihat ke arah Miller yang lebih tua. Itu perbuatan para pemberontak dan pengkhianat sialan itu. Mereka menipu kita dengan berpikir bahwa mereka kalah jumlah ketika mereka menahan kita sambil menunggu bala bantuan. Orang seperti itu mengatakan ini dengan marah, memandang dengan penuh kebencian pada anggota keluarga Abi itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 927 diselamatkan oleh Gong. Saat itu juga, ribuan prajurit dari timur laut wilayah itu akhirnya tiba cukup dekat dengan medan perang untuk terlibat dalam pertempuran di sana. Bunuh musuh, lindungi Kota Kuning, bantu teman-teman kita dari Dataran Hitam. Beberapa teriakan terjadi di tengah-tengah para pendatang baru ketika pasukan Jenderal Spiritual yang dipimpin oleh Raja Spiritual mengikuti kelompok musuh di Dataran Hitam. Ledakan, astaga, rasakan rasa pedangku, seseorang berkata dengan gembira sambil berlari bersama 20 temannya dan menyerang orang-orang di depannya. Brengsek, para pemberontak sialan itu telah menipu kita. Kami jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun, saat musuh mulai putus asa, dibuat gila oleh perubahan situasi yang tiba-tiba di medan perang ini, tentara Minos dan sekutu di tempat itu juga tidak kalah terkejutnya. Tak satu pun dari mereka menyangka bala bantuan akan tiba tepat ketika mereka berada di ambang kehilangan posisi yang sudah lama mereka lindungi. Lagi pula, permintaan bantuan yang dikirim Pike sebelumnya untuk konflik besar ini akan memakan waktu setidaknya beberapa jam agar dapat membuahkan hasil bagi orang-orang di tempat ini. Akibatnya, saat melihat para pendatang baru itu, kelompok dari markas rahasia tentara Dataran Hitam di Kota Kuning sama terkejutnya dengan musuh-musuh mereka. Itu sebabnya si tua Miller salah sebelumnya. Ledakan, membunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun lolos. Dan kemudian, pertarungan yang terkesan semakin tidak seimbang bagi kelompok kontra-revolusioner tiba-tiba berubah. Kini, ribuan lawan baru menghajar musuh Minos secara brutal. Pemandangan seperti itu begitu mengesankan sehingga setiap prajurit dan sekutu Minos, yang sebelumnya gemetar kesakitan dan takut mati. Ini ternganga karena terkejut. Di depan mereka, gambaran yang terbentuk sangat mirip dengan yang dilihat seseorang ketika menyaksikan ribuan kavaleri menyerang batalion kecil. Dan seperti yang diharapkan, segera setelah kedatangan bala bantuan ini, kaum kontra-revolusioner di tempat itu mulai mati dengan cepat. Begitu banyak kepala dan bagian tubuh mulai berterbangan di sekitar saat bayang-bayang kematian menyebar di tempat yang gelap malam itu. Namun di tengah tangisan putus asa, Miller yang lebih tua, yang baru saja bersiap melakukan yang terbaik untuk melarikan diri, akhirnya punya waktu untuk bernapas dan berpikir lebih tenang. Simbol itu, dia berpikir dengan tenang sambil melihat ke arah simbol yang sama yang dapat dilihat pada armor, senjata, dan pakaian banyak pendatang baru. Matanya kemudian terbuka menyadari saat dia akhirnya berkata dengan keras.
Rumah Cohen, dan memang benar, mereka adalah anggota House Cohen. Itu adalah organisasi yang bersekutu dengan Stuart muda, yang awalnya menjalin hubungan dengannya hanya sebagai kemitraan bisnis, namun kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih. Tidak hanya itu, setelah beberapa rencana Abi berubah, kekuatan ini menerima sarannya dan bergabung dengan rencana pemberontakan di selatan Kerajaan Ombak. Oleh karena itu, kelompok pertama dari keluarga bangsawan ini sudah pindah ke Kota Kuning, di mana mereka mempunyai misi untuk memulai fokus revolusioner di kota ini. Hal itu bertujuan untuk memecah belah pasukan musuh Minos di sekitar Dataran Hitam, mengacaukan wilayah tersebut, menghasut pemberontakan, membenarkan perubahan pada peta lokal, dan sebagainya. Namun, kelompok ini tidak pernah bersiap atau diberitahu tentang datang ke sini sebagai bala bantuan bagi kelompok Pike yang sekarang sudah meninggal. Tidak, hal seperti itu hanya kebetulan belaka. Karena itu, Tetua Miller terkejut meskipun dia tahu bahwa cepat atau lambat, kelompok dari keluarga Cohen ini akan tiba di bagian Kerajaan Ombak ini. Mendesah, sayang sekali mereka tidak datang lebih awal. Orang itu meratap dalam benaknya ketika dia melihat ke medan perang dan melihat situasi pasukannya di sini. Tidak hanya Pike yang tewas, tetapi banyak tentara dan sekutu Dataran Hitam lainnya yang gugur sebelum pasukan keluarga Cohen tiba. Siapapun di sekitar dapat dengan mudah memahami bahwa jumlah mayat yang mengenakan seragam atau baju besi dari pasukan sekutu Kota Kering cukup banyak. Dan melihat itu, tetua itu mau tidak mau merasakan rasa pahit atas tragedi malam ini. Bahkan Letnan Pike meninggal. Sayang sekali. Ia menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, mata terpejam, merasakan otot-otot di tubuhnya akhirnya lepas setelah ia bertahan sekian lama. Setelah itu, orang tersebut pingsan di tempat, hidup tetapi terluka parah. Beberapa menit kemudian, kelompok musuh dari Dataran Hitam telah dimusnahkan oleh pasukan keluarga Cohen. Tapi hal seperti itu sudah diduga. Bagaimanapun, angka-angka tersebut sepenuhnya menguntungkan para pendatang baru. Apalagi kondisi fisik kaum kontra-revolusioner juga kurang baik sebelum orang-orang itu datang. Dengan atau tanpa keuntungan, musuh-musuh Minos telah bertempur dengan gagah berani melawan tentara Dataran Hitam dan sekutu di pangkalan itu, yang memiliki kekuatan melebihi orang biasa. Oleh karena itu, banyak dari musuh-musuh tersebut telah kehilangan kondisi pertempuran terbaiknya ketika pasukan dari House Cohen tiba untuk menabrak mereka. Oleh karena itu, akibatnya adalah pembantaian sepihak, yang mana tidak ada seorang pun dari pihak kontra-revolusioner yang masih hidup atau utuh. Dengan itu, Kota Kuning, di bawah komando tentara Dataran Hitam, telah memenangkan perselisihan mengenai wilayah ini. Namun, biaya untuk hal ini tidak sedikit. Di dalam markas rahasia tentara Dataran Hitam di bawah rumah pemerintahan Kota Kuning, para pemimpin keluarga Cohen sudah berada di pusat komando lokasi itu, di samping tetua keluarga Miller, yang telah terbangun dari ketidaksadarannya dan sedang menerima perawatan medis. Aku tidak menyangka kalian akan menyelamatkan hidupku. Dia berkata dengan nada serak, lelah tapi cukup jernih untuk berbicara dengan orang-orang itu. Terima kasih. Kelompok ahli keluarga Cohen yang terkuat menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dan berkata, Elder Miller, tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kami berada di pihak yang sama. Selain itu, jika bukan karena upaya tetua untuk menahan musuh sebanyak mungkin, kita tidak akan bisa mempengaruhi pertempuran. Benar, ya, kami tidak menyangka akan tiba di sini di tengah pertarungan. Tapi aku senang semuanya berhasil pada akhirnya. Beberapa suara muncul di tengah-tengah pusat komando itu, di mana beberapa tentara Minos sedang bekerja mengawasi barisan pengawasan. Pokoknya, karena kita sudah berada di sini, kita bisa sedikit meningkatkan pertahanan tempat ini. Dalam beberapa hari lagi, anggota keluarga lainnya akan tiba untuk menduduki kota ini. Setelah itu, kami akan mendeklarasikan pemberontakan kami kepada dunia. Pada saat yang sama ketika sekutu Minos merencanakan tindakan selanjutnya. Situasi keluarga kerajaan-kerajaan ombak telah berubah secara dramatis sejak tragedi keluarga itu. Setelah berminggu-minggu sejak serangan Minos dan kebangkitan Black dan Wilfred, kedua bersaudara itu menandatangani perjanjian kerjasama untuk memenuhi janji mereka kepada Stuart muda. Kedua pangeran memiliki perbedaan di masa lalu dan dapat dianggap sebagai individu ambisius yang mampu membunuh orang tak bersalah tanpa mengedipkan mata. Namun, keduanya menyayangi ibu mereka dan, yang lebih penting, senang hidup. Akibatnya, setelah menyaksikan atau mendengar perbuatan Minos, keduanya mengesampingkan masalah atau ambisi masa lalu mereka untuk memenuhi tuntutan pemimpin Dataran Hitam secepat mungkin. Minos memiliki kekuatan dan dapat menghancurkan mereka kapan saja. Karena itu, mereka tidak bisa bersembunyi tanpa melepaskan peran masing-masing. Dan dengan itu, keduanya telah melakukan banyak hal di hari-hari yang telah berlalu sejak kejadian beberapa minggu lalu agar salah satu dari mereka, Black, mengambil alih tahta lokal. Karena upaya ini dan kerapuhan yang dialami keluarga Walker setelah tindakan Minos, mereka telah menemukan jalan terbuka menuju tahta. Dan hanya dalam waktu singkat sebelum Black mengambil posisi itu. Oleh karena itu, keduanya sudah mempersiapkan tindakan selanjutnya,
khususnya penarikan pasukan negara tersebut dari Dataran Hitam. Bangkitnya Dataran Hitam bab 928 situasi di Kerajaan Ombak. Setelah Gloria meninggalkan ibu kota Kerajaan Ombak untuk pergi ke Kota Kering, beberapa hal terjadi di Atela. Pertama-tama, bawahan terkuat dari keluarga Walker dan anggota keluarga kerajaan yang berada di Dataran Hitam telah kembali ke markas. Hal itu bukan hanya merupakan kesempatan perpisahan yang dimiliki orang-orang ini kepada dua pemimpin besar terakhir organisasi ini, tetapi juga suatu keharusan. Bagaimanapun, keluarga tersebut telah sangat dilemahkan oleh tindakan Minos, dan lebih dari sebelumnya, mereka harus bersatu dalam menghadapi ancaman saat ini. Dan sialnya bagi mereka, ancaman ini bukan hanya menimpa Minos saja. Wilayah ini sangat luas, dan banyak negara hanya menunggu kesempatan untuk memberontak atau mulai merencanakan segala macam tindakan tidak jujur di balik layar. Dan, karena baru saja kehilangan dua orang yang benar-benar mampu menekan organisasi-organisasi jahat ini, keluarga kerajaan ini perlu bersatu di masa sulit ini. Kedua, Minos telah meninggalkan organisasi ini dalam kekacauan karena seluruh komando, yang terdiri dari para penggarap tingkat tinggi, telah terbunuh dalam insiden itu. Oleh karena itu, dalam beberapa minggu setelah itu, para penyintas harus menyusun kembali struktur kekuasaan keluarga Walker. Itu tidak mudah, karena selalu ada orang serakah yang mencari kekuasaan di saat seperti ini. Tapi karena ancaman langsung yang mereka hadapi, Minos, mereka berhasil memulihkan ketertiban dalam organisasi itu setelah banyak masalah dan rencana jahat setiap malam. Hasilnya, posisi Black dan Wilfred meningkat pesat. Yang pertama menerima gelar di bawah adiknya, Charles. Di sisi lain, Wilfred masih terlalu lemah untuk mengemban tanggung jawab tertentu. Namun, berkat pendidikannya yang luar biasa, yang hanya bisa diperoleh oleh para pangeran, ia memperoleh posisi berpengaruh dalam keluarga. Dan dengan itu, keduanya sudah mulai menghadapi pihak-pihak yang mungkin menentang mereka di masa depan, khususnya para pengikut Charles. Black belum dinobatkan sebagai raja di negara bagian itu, karena hal seperti itu mempunyai waktu dan tempat untuk terjadi, yang tidak akan berhasil dalam situasi saat ini di negara bagian tersebut. Oleh karena itu, dia dan saudaranya perlu mengambil tindakan pencegahan sebelum menarik pasukan negara bagian ini dari wilayah Stuart muda. Misalnya, mereka tidak bisa memberitahu sesama bangsawan bahwa Minos telah mengancam mereka untuk menarik pasukan negara bagian ini dari Dataran Hitam. Jika mereka melakukan hal tersebut, kemungkinan besar mereka akan kehilangan hak atas tahta, karena kepentingan mereka akan dikompromikan, dan tidak satupun dari mereka dapat membuat pilihan terbaik untuk keluarga. Jadi, mereka dan para pengawal Black merahasiakan perjanjian mereka dengan Minos dan bermaksud menggunakan beberapa alasan untuk menarik pasukan dari negara bagian Dataran Hitam ini. Dan setelah berminggu-minggu memikirkannya, mereka menyadari bahwa tidak sulit meyakinkan anggota keluarga mereka yang lain tentang hal ini. Mereka hanya perlu menyadari bahwa mengeluarkan pasukan mereka dari Dataran Hitam adalah hal terbaik yang harus dilakukan untuk keluarga. Bagaimanapun, berita meresahkan tentang apa yang terjadi di sekitar wilayah ini telah sampai ke telinga para bangsawan dan bangsawan daerah. Oleh karena itu, masalah yang berkaitan dengan pengabaian musuh-musuh sejarah atau kekuatan-kekuatan kecil lainnya dalam mencari pertumbuhan sudah merupakan hal yang luar biasa. Sesuatu yang menjadi pembenaran yang masuk akal untuk tujuan mereka. Dan itulah yang mereka coba gunakan untuk menyelesaikan bagian pertama dari kesepakatan yang diusulkan oleh Minos. Keluarga Walker semakin lemah, dan cacing parasit menyebar kemana-mana. Jadi, mundur dan mengatur rumah mereka sendiri sepertinya bukan ide yang buruk saat ini. Adapun Minos, pemuda ini setidaknya masih menjadi musuh setiap negara lain di wilayah ini. Jadi, bahkan alasan untuk mundur mungkin tidak terlalu buruk bagi anggota House Walker lainnya. Dengan mengingat semua ini, Black dan Wilfred bekerja keras untuk memenuhi tuntutan Stuart muda. Baik untuk menjamin kelangsungan hidup mereka maupun ibu mereka. Di kantor belajar raja di Istana Kerajaan Ombak, Black dan Wilfred sedang duduk berhadap-hadapan mengelilingi meja, sementara 4 bawahan putra mahkota baru berada di pinggiran tempat itu, mengawasi dan melindungi mereka. Sementara itu, cangkir teh panas di atas meja di antara dua pemuda itu mengeluarkan aroma sedap ke dalam ruangan melalui uap yang keluar. Tapi Black dan Wilfred tidak begitu tertarik dengan minuman mereka saat ini. Sebaliknya, keduanya memiliki ekspresi tegas di wajah mereka, tipikal orang-orang yang mengejar tujuan yang tidak dapat mereka tinggalkan. Dahulu mereka menginginkan tahta negara ini. Namun itu lebih untuk memuaskan ego dibandingkan keinginan yang tulus, seperti mereka yang fokus untuk menjadi yang terbaik atau bahkan membuat negaranya menjadi yang terbaik. Tak satu pun dari mereka yang seperti itu. Sebaliknya, keduanya hanya ingin duduk di singgasana kerajaan ini untuk memenuhi tugas yang akan ditinggalkan ayah mereka ketika dia pergi sambil menerima kehormatan gelar kerajaan. Namun, dengan perubahan mendadak yang telah mereka lalui, kini Black duduk di singgasana lokal adalah cara mereka harus tetap hidup dan menjamin keselamatan ibu mereka. Dan, ya, itu adalah tujuan nyata, tujuan yang mereka kejar seolah-olah mereka kecanduan.
Seolah-olah mereka mempunyai kewajiban pada diri mereka sendiri untuk melakukan yang terbaik dan mencapai prestasi tersebut. Oleh karena itu, raut wajah mereka berbeda dari tahun lalu. Saya sudah berbicara dengan petinggi keluarga ibu saya tentang apa yang perlu dilakukan agar kerajaan tetap ada di masa depan. Black mengatakan ini dengan suara rendah dan serius. Saya yakin mereka akan mendukung kami ketika saya memberikan perintah penarikan. Itu bagus. Saya juga telah bekerja sama dengan kontak ibu saya, menggunakan kondisi keuangannya untuk menambah dukungan terhadap tujuan kami. Saya yakin kita mungkin memiliki cukup kekuatan untuk menekan orang-orang yang tidak bahagia dalam beberapa hari ke depan, kata Wilfred kepada adik laki-lakinya. Oke, Black kemudian melihat ke salah satu dari 4 orang itu dan bertanya. Bagaimana dengan kalian? Ada kemajuan? Ya, Yang Mulia. Kami telah berhasil menghubungi beberapa mantan pendukung Charles, dan beberapa dari mereka bersedia beralih ke pihak kami. Tidak hanya itu, beberapa keluarga khawatir Yang Mulia ingin membalas dendam atas upaya pembunuhan sebelumnya, jadi mereka bersedia berbuat lebih banyak untuk kami saat ini. Salah satu dari mereka lalu berkata, sedangkan untuk keluarga Walker, kami sudah memiliki lebih dari separuh bawahan berpangkat tinggi yang berjanji untuk berdiri di sisi kami jika ada anggota keluarga kerajaan yang memutuskan untuk memberontak. Kita bisa bertindak dalam beberapa hari setelah semua variabel ini selaras. Mendengar ini, Black menghela nafas lega. Merasa bahwa dia mungkin punya cukup waktu untuk memberi perintah menarik pengikut dan bawahannya dari wilayah Minos. Bagus, Wilfred mengangguk setuju dan berkata, dari apa yang kudengar baru-baru ini, Minos sepertinya berada di kerajaan akhir. Jadi, kita seharusnya tidak mengalami masalah dalam memenuhi tuntutan tersebut sebelum dia kembali ke dataran hitam. Itu benar. Setidaknya kita tidak hanya menderita karena tindakannya. Saya berharap dia mengunjungi keluarga daerah lainnya. Salah satu dari 4 orang itu mengatakan itu secara tidak sadar. Jika mereka harus menderita penghinaan karena menjadi bawahan dataran hitam dan kekuasaan serta nyawa mereka terancam. Akan jauh lebih baik jika organisasi regional besar lainnya menghadapi hal yang sama atau lebih buruk. Jadi, orang itu berharap Minos bisa lebih kejam lagi terhadap keluarga kerajaan lainnya. Meskipun itu mungkin bukan yang terbaik. Dan setiap orang di sana menyadari hal ini, memandang orang tersebut dengan penampilan berbeda. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa membantah komentar tersebut karena mereka memiliki pemikiran serupa. Mengalahkan Minos memang luar biasa, tapi jalan di depan mereka sudah ditentukan, karena tidak mungkin pemuda ini bisa dihentikan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, mereka mendoakan yang terburuk bagi rekan-rekan mereka di kawasan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 929 pendongeng. 1 minggu kemudian, saat perubahan terjadi di perbatasan utara dan selatan Dataran Hitam, Minos sudah semakin dekat dengan ibu kota kerajaan akhir. Perjalanannya mulus dalam periode perjalanan ini, tanpa konfrontasi acak melawan makhluk spiritual atau penjahat regional. Dengan itu, dia telah berlatih dan berkultivasi cukup banyak selama periode ini bersama Maida, telah melakukan lebih banyak hal daripada selama perjalanan singkatnya bersama Gloria. Bukan berarti dia tidak menikmati waktunya bersama si cantik itu. Lagi pula, melihat Gloria dan melihat senyumannya menenangkan jiwa, sesuatu yang akan membuat pria dan bahkan wanita senang melihatnya setiap hari. Namun, sebagai orang yang berkomitmen pada masa depannya, Minos merasakan betapa lebih efisiennya dia ketika dia tidak berada di dekat kecantikan yang dia miliki untuk menyembunyikan kemampuannya. Bagaimanapun, Minos baru naik 2 bulan yang lalu, jadi dia masih jauh dari level 54. Namun, pemuda ini tidak terlalu khawatir tentang hal ini sekarang, karena dia hampir mencapai tujuan berikutnya, yang terakhir di negara bagian ini. Setelah berminggu-minggu menuju pantai negara bagian ini, Minos akhirnya sampai di wilayah pantai barat kerajaan akhir, di mana ibu kota negara bagian ini berada. Namun karena Mirabella berada di salah satu titik paling utara di bagian pesisir barat kerajaan akhir, Minos masih punya waktu beberapa hari untuk melakukan perjalanan ke kota Kara. Jadi, dia saat ini sedang melewati kota kedua dari belakang sebelum tujuannya. Sebuah tempat yang relatif kecil dibandingkan dengan pusat regional yang lebih besar namun cukup layak untuk menampung pengunjung. Saat dia berjalan melalui jalan-jalan kota pesisir itu, Minos dapat melihat bahwa kekuatan finansial kota keluarga Hargreaves tidak dapat dilihat di semua tempat di negara bagian ini. Tempat ini tidak hanya menunjukkan hal ini kepadanya. Namun beberapa desa dan kota yang ia kunjungi selama perjalanannya juga menunjukkan bahwa kota tersebut dapat dianggap sebagai pengecualian. Tapi Minos sudah memahami alasan di balik hal ini, karena keluarga Hargreaves adalah salah satu dari sedikit organisasi lokal yang berhasil menyerap sebagian besar wilayah keluarga Smith. Jadi, untuk salah satu dari sedikit kekuatan ekspansionis di kerajaan ini, tidak aneh dengan apa yang pernah dia lihat sebelumnya. Oleh karena itu, kini dia dapat lebih memahami situasi kerajaan ini. Yang meskipun lebih baik dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini, secara umum, tidak memiliki kekayaan yang lebih unggul dibandingkan negara lain.
Tidak diragukan lagi itu adalah sesuatu yang penting sampai-sampai siapapun dapat menyadari hal ini dengan mengamati kota-kota dan warga negara bagian ini. Namun hal ini tidak terlalu besar sehingga seluruh wilayah lain harus malu atas kerendahan hatinya. Dan melihat kota ini sekarang, Minos tidak lagi merasa aneh atau penasaran dengan perbedaan antar negara bagian tersebut. Dengan itu, dia menyaksikan sore hari di kota ini saat dia berjalan menuju tempat di mana dia ingin makan sesuatu. Dia memiliki beberapa sumber daya dalam lingkaran spasialnya, namun makan sesuatu yang panas dan segar selalu lebih baik daripada sekadar mencicipi makanan kering atau buah-buahan. Terutama mengingat betapa dinginnya tempat ini, di mana semua orang di jalan berjalan-jalan dengan mantel hangat dan bandana di leher mereka. 6. Baunya enak. Minos memikirkannya dalam diam sambil melihat ke suatu tempat beberapa puluh meter di depannya, di mana terdapat sebuah kedai yang penuh dengan orang. Dari tempat itu tercium aroma lezat dan menyengat yang membuat mulut Stuart muda mengeluarkan air liur sebagai tanggapannya. Dan karena dia belum makan makanan yang disiapkan oleh juru masak selama beberapa hari, dia mau tidak mau menelan ludahnya untuk mengantisipasi makanan yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Meneguk, aku tidak suka tempat ramai seperti itu, tapi kali ini aku harus menanggungnya. Dia memikirkan hal ini ketika dia memasuki tempat itu. Menghindari beberapa orang yang berdiri di sekitar pintu masuk. Dan saat melakukannya, tidak butuh waktu lama bagi Stuart muda untuk mengetahui dari mana aroma lezat itu berasal, di mana terdapat beberapa tusuk sate berisi daging di atas panggangan yang berbeda. Melihat hal tersebut, dia segera berjalan untuk mengambil makanannya, awalnya mengabaikan sekelilingnya. Pak, saya mau 6. Dia kemudian memberikan perintahnya kepada orang yang bertanggung jawab mengurus daging di sana, saat dia merasakan aroma pilihan itu perlahan meresap ke lubang hidungnya. Namun saat dia melihat apa yang akan segera dia makan, Minos perlahan mulai memperhatikan sekeliling, penasaran mengapa ada begitu banyak orang di sana. Aroma dagingnya memang enak, tapi apakah di kota yang relatif kecil dibutuhkan begitu banyak orang di satu tempat? Atau ada hal lain yang dia abaikan? Memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Akhirnya, ia melihat kerumunan yang ada di tempat itu seolah-olah sedang mengelilingi sebuah meja. Di mana seorang pria paruh baya sedang duduk di salah satu dari sekian banyak kursi kayu yang ada di tempat tersebut. Di sana, semua orang di sekitar berusaha membuat kebisingan sesedikit mungkin saat orang tersebut berbicara dengan suara pelan. Saat itu, para pemimpin kerajaan saat ini hanyalah junior dari generasi muda, yang berjuang untuk mengamankan nama mereka di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, Ratu bahkan belum meninggalkan negara bagian asalnya untuk datang dan tinggal bersama Yang Mulia, karena tidak satu pun dari mereka yang mengenal satu sama lain hingga saat itu. Tetapi pada saat ketiga ahli kerajaan saat ini baru mulai menunjukkan diri mereka, hal-hal mengerikan terjadi di beberapa desa di sekitar kerajaan. Seluruh desa menghilang dalam semalam. Sementara orang-orang yang selamat terkadang muncul entah dari mana, benar-benar bingung, tidak mengetahui siapa mereka, dari mana asal mereka, atau apa yang terjadi pada diri mereka. Mendesah. Begitu banyak orang hilang dalam situasi yang sama sehingga raja sebelumnya bahkan harus mengumumkan darurat militer dari waktu ke waktu dalam upaya untuk memahami bagaimana penghilangan tersebut. Tetapi semuanya sia-sia saja. Para penyerbu sangat pandai melakukan apa yang mereka lakukan, dan mereka mampu membuat ribuan orang masuk dan keluar kota kami kapanpun mereka mau. Tidak hanya itu, bahkan setelah sekian lama, tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang terjadi di tempat-tempat ini. Meneguk, hal ini telah berlangsung lama sebelum masa muda yang mulia dan berlanjut hingga sekitar 200 tahun yang lalu ketika fenomena aneh di kerajaan kita akhirnya menghilang. Pria itu mengatakan ini dengan mata terfokus ke tanah seolah dia bisa melihat sesuatu di tempat itu. Tapi tidak ada apapun di sana. Hanya ingatan orang itu yang menunjukkan kepadanya beberapa hal buruk yang telah dia lihat selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Setelah terdiam beberapa saat, pria itu kemudian mendengar suara seorang pemuda. Elder, aku mendengar dari nenekku legenda manusia bak. Bukankah ini hanya lelucon untuk menakut-nakuti anak-anak? Apakah itu benar-benar terjadi? Bahkan keluarga kerajaan telah menyatakan secara terbuka bahwa banyak dari cerita ini hanyalah histeria massal. Dan saat Minos memperhatikan pemuda itu mengucapkan kata-kata itu, pria yang sama sebelumnya menjawab pertanyaan seperti itu. Anak muda, aku tidak mendapat keuntungan apapun dengan berbohong kepadamu. Aku tidak memintamu untuk mengatakan hal-hal ini, kamu yang memintaku untuk mengungkapkan sebagian ingatanku. Tapi saya tidak menyalahkan Anda. Para penjajah itu mengerikan, dan mereka memiliki kekuatan aneh yang mampu memanipulasi ingatan orang-orang yang levelnya lebih rendah dari mereka. Karena itu, mereka yang terlibat dalam insiden ini tidak hanya tidak menyadari apa yang terjadi pada mereka ketika mereka bertahan hidup. Tetapi penjajah juga telah memanipulasi organisasi lokal. Oh, dan bagaimana kamu tahu itu karena mereka memanipulasi semua orang? Pemuda yang sama sebelumnya bertanya dengan senyuman di wajahnya. Pria itu mengerutkan alisnya tetapi tidak menghindar dari pertanyaan pemuda itu.
Saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika seluruh kota menghilang dalam sekejap mata. Dah hanya itu, aku merasakan kekuatan dari teknik para penyerbu, sesuatu yang sangat ekstrim bahkan pada levelku. Dia berhenti sejenak, hampir tanpa membiarkan orang-orang di sana menyadari perubahan nada bicaranya. Bahkan para pemimpin daerah pun tidak dapat memahaminya. Akhirnya, ketika saya sedang melakukan perjalanan di sekitar Laut Utara dahulu kala, sayangnya kru saya telah terlempar ke tempat terkutuk itu. Pada hari itu, saya merasakan kekuatan yang sama seperti yang saya rasakan di kota itu. Jadi, saya tahu legenda ini didasarkan pada fakta yang jauh lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Setelah dia selesai, pria itu melihat orang-orang di sekitarnya tertawa puas seolah-olah mereka telah selesai mendengarkan pembohong kota menceritakan salah satu kisahnya. Tak satu pun dari mereka mempercayai pria ini, tetapi mereka suka mendengar cerita orang ini, jadi mereka terus berkumpul untuk hal ini. Bagi dia, orang seperti itu tidak peduli apakah orang-orang tingkat rendah ini akan mempercayai ceritanya atau tidak. Dia sudah tua dan lumpuh. Jadi, selama cerita-cerita ini sampai kepada orang-orang yang tepat, dia akan berhasil dalam menyampaikan informasi ini kepada mereka yang dapat melakukan sesuatu melawan penjajah. Bajingan, akan tiba saatnya kami akan memaksamu kembali ke lubang asalmu. Kami akan membalas kematian warga negara kami. Dia memikirkannya dengan marah. Masih duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 930 Kisah Sang Pendongeng. Setelah sebagian besar orang di sekitar tempat itu mulai bubar, Minos akhirnya bisa melihat lebih dekat pendongeng itu. Dan sambil membawa piring dengan beberapa tusuk daging di tangannya, pemuda ini berjalan menuju meja orang itu, tertarik dengan apa yang baru saja dia dengar. "Dapatkah saya duduk di sini?" Dia bertanya pada orang itu sambil melambaikan salah satu tangannya ke arah salah satu dari 3 kursi kosong di sekitar meja itu. Pria itu kemudian menatap pemuda yang mengenakan topeng emas di wajahnya dan menyetujuinya dengan anggukan kepala. "Siapa namamu?" Minos bertanya setelah dia duduk dan mengangkat sebagian topengnya agar dia bisa memakan daging yang berbau itu. "Kamu bukan dari sekitar sini ya?" gumam pria itu sebelum akhirnya menatap penasaran ke arah orang di depannya dan menjawab. "Namaku Hibah." Minos terus menikmati makanannya dan kemudian memperkenalkan dirinya kepada orang itu. "Senang bertemu denganmu, Grant. Kamu bisa memanggilku Albert." "Oh, jadi Albert, kamu mau apa dengan datang menemuiku? Apa kamu juga penasaran dengan ceritaku?" "Bisa dibilang begitu. Tetapi aku lebih tertarik pada cerita di balik seorang suci spiritual yang lumpuh yang menceritakan kisah-kisah di suatu tempat acak dan bukan pada hal-hal yang kamu bicarakan sebelumnya." Minos mengatakan ini dengan bibir melengkung, membentuk senyuman yang sulit untuk diabaikan oleh orang itu. "Kamu?" Mata pria itu membelalak kaget saat dia memahami bahwa Minos telah menyadari kebenaran di baliknya. Bahkan raja-raja daerah pun tidak dapat memperhatikan sisa-sisa pengembangan spiritual orang ini. Namun, pemuda aneh ini secara misterius baru saja berbicara tentang tahap kultivasinya sebelum dia menjadi lumpuh. Bukan tanpa alasan dia terkejut, hampir terjatuh ke belakang karena terkejut. "Bagaimana caramu mengetahuinya? Kamu dari Kekaisaran." Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi segera disela oleh Minos. "Aku bukan berasal dari kerajaan manapun. Namun karena aku telah bertemu dengan para biksu spiritual lainnya, tidak sulit untuk menyadari bahwa kekuatan fisikmu jauh melampaui para raja spiritual puncak di wilayah ini. Itu berarti kamu setidaknya berada di level 70 ketika kamu lumpuh. Benar kan?" Minos bertanya dengan nada percaya diri. "Ceka, saya berada di level 70 ketika tragedi itu terjadi." Dia berkata dengan suara rendah, menyesali hari yang menentukan itu. Minos kemudian menatap orang itu dengan lebih serius dan bertanya, "Kenapa kamu hidup seperti ini? Kenapa kamu tidak kembali ke rumahmu? Mengapa kamu mempermalukan diri sendiri dengan bercerita untuk mencari nafkah? Tidak ada salahnya mencari nafkah dengan bercerita. Namun bagi seorang ahli yang pernah berada di level 70, yang dianggap kuat di sebagian besar dunia spiritual, melakukan sesuatu yang begitu rendah hati bisa dianggap tidak pantas." Itulah sebabnya Minos menanyainya tentang hal itu, penasaran ingin tahu tentang sejarah seseorang yang begitu berkuasa. Pria ini dapat dianggap sebagai orang ketiga dari budidaya paling signifikan yang pernah ditemui Stuart muda. Yang pertama, tentu saja, adalah Herincus Longus, dan kemudian adalah patriark dari Sekte Awan Abu-Abu. Dan justru karena pria ini memiliki kultivasi yang mengesankan dan sekarang, bisa kita katakan, lebih mudah diakses, Minos mau tidak mau menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Pria dengan rambut setengah abu-abu dan hitam itu lalu melihat ke arah topeng emas Minos yang benar-benar mulus, tanpa ada lubang di mata atau hidung. Lalu dia berkata, "Aku tidak bisa pergi." Dia kemudian memberi isyarat kepada Minos untuk melihat ke bawah meja, sesuatu yang segera dilakukan oleh pemuda itu dan melihat situasi orang itu. "Dia tidak memiliki kedua kakinya, atau setidaknya aku tidak akan mampu sampai ke kerajaanku dengan selamat."
Pria itu berkata dengan cemas, merasakan ketidakbahagiaan dalam kehidupan tragisnya sekali lagi membanjiri hatinya. Itu adalah ahli berpengaruh dari Kekaisaran Barat. Salah satu negara terkuat di benua tengah, tempat mendominasi yang berjuang untuk mendapatkan kembali kejayaannya yang hilang dengan pemisahan kekaisaran kuno menjadi dua negara. Salah satunya adalah kerajaan barat itu sendiri. Yang lainnya adalah Kekaisaran Timur, rumah dari orang terkuat di benua tengah, Vico Travisani. Bagaimanapun, beberapa abad yang lalu, saat melakukan perjalanan ke Pulau Elf untuk menjemput putri kekaisaran, Grand dan awak kapal yang meninggalkan pantai timur kerajaan akhir telah dilempar oleh badai langsung ke Laut Utara. Setelah itu, mereka mengalami amukan dahsyat di Laut Utara, di mana dampak yang tampaknya tidak alami hampir memusnahkan seluruh awak kapal tersebut. Satu-satunya yang selamat adalah dia, yang budidaya spiritualnya telah hancur dan kehilangan banyak bagian tubuhnya. Setelah itu, dia dan kapalnya karam di pantai barat negara bagian ini, tempat dia tinggal sepanjang sisa waktu yang telah berlalu sejak saat itu. Dia lalu berkata pada Minos, "Apa yang Anda lihat disebabkan oleh satu sambaran petir yang menyambar saya saat saya dan kru saya menderita badai di Laut Utara. Hari itu, 40 kaisar spiritual tewas, dan pemimpin kelompok kami, Edric Fuller, level 76, tewas membela kami. Sampai hari ini, saya berterima kasih padanya, karena tanpa dia, saya tidak akan bisa bertahan." Ucapnya dengan mata berair, mengingat sosok heroik yang telah memastikan setidaknya dia hidup untuk menyampaikan informasi tentang apa yang telah terjadi. Laut Utara, ya, Minos menggumamkan ini setelah mendengar kata-kata itu, sekali lagi mengingat betapa anehnya bagian dunia spiritual dibandingkan dengan zaman Henricus Longus. Apakah ada sesuatu di tempat itu? Mata pria itu terbuka lebih lebar lagi. Dia akhirnya bertemu dengan seseorang yang mampu berpikir berbeda dari orang-orang bodoh yang pernah dia hadapi selama berabad-abad yang lalu. Ya, orang-orang yang sama yang bertanggung jawab atas penghilangan orang di sekitar kerajaan akhir yang sering terjadi di negara ini berabad-abad yang lalu adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Saya mengetahui hal ini karena saya dan Kepala Edric merasakan kesamaan fluktuasi spiritual selama kejadian itu dan kasus spesifik yang kita saksikan hampir 400 tahun yang lalu di kerajaan ini. Orang lain di daratan dan di wilayah ini mungkin berpikir bahwa Laut Utara selalu seperti ini dan kegilaan ini normal. Tapi saya tahu bahwa hal ini tidak wajar. Ada makhluk spiritual di balik semua itu. Dia mengatakan ini dengan mata bersemangat, sambil meludah. Melihat ini, Minos hampir ingin tertawa. Tetap saja, dia pernah mendengar hal serupa sebelumnya, jadi dia tidak meragukan situasi mental pria itu. Sepertinya ini ada hubungannya dengan cerita Joey lama. Dia memikirkan prajurit di pasukannya, seseorang yang telah disiksa selama masa kecilnya setelah diculik oleh makhluk aneh. Tapi setelah memikirkannya, Minos mengesampingkan cerita itu dan menanyakan hal lain. Tapi kenapa kamu terus menceritakan cerita ini? Itu, tentu saja, dengan harapan ada orang baik yang akan membantuku memberitahu kekaisaran tentang semua ini. Dia berkata dengan nada bersemangat sementara matanya berbinar saat dia melihat ke arah Minos. Dan Minos mengerti maksud pria ini. Bahkan jika aku berhasil membawamu ke kerajaan barat atau menyampaikan pesanmu, menurutmu mengapa mereka akan mempercayaimu? Saya adalah anggota penjaga yang mulia. Minos kemudian memotongnya. Jangan tersinggung, tapi tidak peduli seberapa bagus posisimu sebelumnya. Sekarang kamu adalah orang cacat yang menghabiskan beberapa abad terakhir hidup hampir seperti pengemis. Seorang pendongeng belaka. Situasi Grand sangat buruk tapi tidak seburuk yang dikatakan Minos. Pria ini bukanlah seorang pengemis dan memiliki kondisi keuangan yang baik menurut standar regional. Sesuatu yang mudah dikenali dari pakaiannya dan dua pelayan wanita tidak jauh dari sana, menunggunya. Namun, dari sudut pandang seseorang pada tahap ke-8, situasi pria ini saat ini tidak ada bedanya dengan seorang pengemis. Dan Minos mengetahui hal ini karena Henricus Longus telah melihat hal seperti ini selama hidupnya. Dengan itu, Minos tahu bahwa kredibilitas yang dimiliki oleh orang suci spiritual seperti itu sudah tidak ada lagi, dan tidak akan mudah baginya untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, Stuart muda telah mengatakan hal-hal itu untuk memberikan kejutan pada pria itu. Pokoknya, aku harus mencobanya, atau aku akan gagal dengan semua rekanku yang mati. Ucapnya tegas, merasa tidak enak karena menyadari perkataan Minos itu akurat. Apakah begitu? Mata Minos berbinar sesaat saat dia berdiri dari tempatnya. Saya tidak tahu tentang orang-orang di kerajaan Anda, tetapi jika Anda bergabung dengan organisasi saya akan mengizinkan Anda membalas dendam suatu hari nanti. Saya yakin makhluk-makhluk itu adalah musuh kita bersama.